Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Syafri di channel Anak Teknik. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan kolam 3L. Seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca Anda. Adapun speknya itu saya sudah bahas di konten sebelumnya. Itu konten mengenai review kolam ini. Linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini. Kemudian di kesempatan ini kita anggap part 2 ya, yaitu kita akan bahas step by step mengenai proses pembuatannya. Saya kira mungkin bagi kawan-kawan yang punya niat ingin membuat kolam dengan step seperti yang tampak di layar, silakan ikuti terus channel ini, jangan sampai gagal paham. Bagi teman-teman yang penonton baru, jangan lupa klik tanda lonceng biar teman-teman tetap dapat pemberitahuan dari updatean atau konten terbaru dari channel Anak Teknik. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi kawan-kawan bisa lihat di layar kaca Anda ada proses pembuatan cetakan. Tahapannya masih sama ya dengan proses pembuatan cetakan kolam-kolam jet sebelumnya, yaitu cetakan semi permanen yang bahan dasarnya triplek, kemudian dilapisi dengan melamin supaya permukaannya agak halus ya. Jika di sini saya tidak tampilkan ya lebih rinci, mungkin kawan-kawan bisa lihat cara pemasangan triplek dan cara pengelemannya itu seperti yang kawan-kawan lihat di layar. Mungkin yang mau lebih jelasnya kawan bisa lihat konten yang saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini, yaitu cara pembuatan cetakan semi permanen bak fiberglass. Oke, sahabat teknik, tadi proses pembuatan cetakan ya. Kemudian di video ini saya nggak sempat nampilin proses mirror, tapi teman-teman bisa melihat konten saya yang lain pada saat proses pembuatan cetakan tuh ada proses mirror. Saya rasa kawan-kawan semua sudah tahu. Sekarang kita lanjut di proses pembuatan cetakan ya. Proses gel coat ya, dari setelah cetakan jadi kemudian kita mirror. Setelah itu kita beri gel coat. Kawan-kawan bisa lihat di layar, kita pause dulu. Jadinya ini cetakan yang tadi yang terbuat dari triplek kemudian melamin. Setelah itu di mirror kemudian diberi gel coat. Ini adonan gel coat yang berwarna biru ini. Adonan gel coat ini tidak harus biru ya, bisa juga merah, putih, tergantung selera kawan-kawan. Kemudian untuk proses pembuatan adonan gel coat, linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini. Kawan-kawan silahkan lihat di situ bagaimana campuran-campuran yang pas untuk proses pembuatan adonan gel coat. Setelah proses penggel coatan, kemudian kita tunggu sampai kering ya. Saya ulang kembali. Jadi tadi proses gel coat itu campurannya 1 liter gel coat atau 1 kilo. Kawan-kawan bisa gunakan minimal 2 tutup aqua gelas katalisnya, maksimal 4 tutup. Kalau terlalu sedikit takut kelamaan kering, terlalu banyak takut kecepatan. Jadi standar 2 sampai 4 tergantung jenis resinnya ya. Untuk resin Eukalak 157 biasanya saya pakai 2, tapi untuk etherset saya pakai 4 karena dia cenderung lebih lambat mengeringnya. Kita lanjut ke proses laminasi ya. Jadi setelah gel coat kering, kita langsung beri lapisan pertama. Di sini lapisan CSM 300. Kawan-kawan jangan gunakan lapisan CSM 450 karena itu akan banyak sia-sia gelembung. Nah, sekarang ini proses lapisan kedua ya. Tadi lapisan pertamanya di sini kawan-kawan ya. Ini masih mat 300. Kemudian lapisan keduanya ini ya, ini sudah roving ya. Roving 800. Roving 800 ini kita double 2 ya. Jadi CSM di awal, roving 800 di 2 lapis lagi. Nanti terakhir kita bungkus di CSM atau mat 450 supaya lebih tebal. Untuk spek ini kita pakai spek 4 lapis ya. Sudutnya ingat, sudutnya lebih usahakan seperti yang tampak di layar, dirapikan ya, biar nggak ada runcing atau bocor. Yang sering terjadi kebocoran itu daerah sudut. Mungkin kalian bisa lihat di layar seperti apa proses perapian sudutnya. Kemudian ini sudah terlapis semua. Kita pause dulu.
sudah terlapis semua ya. Eh, apa namanya, mat mat 300, roving 800 kali 2, kemudian eh, CSM 450 atau mat 450. Jadi kalau untuk digambar kapal, spek seperti ini kalian biasa lihat tulisan di laminasi schedule. Untuk halaman laminasi schedule itu G plus M300 plus 2 plus M450 plus W 2W800 ya. Oke, saya ulangi, G plus M300 maksudnya 1 M300 plus M450 maksudnya 1 M450 plus 2W800 artinya 2 kali roving 800. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kita kembali ya. Nah, ini adalah selisih ya. Ini belum dibungkus sama sekali, masih gel coat. Dan ini sudah dibungkus ya, 3 lapis ya. 3 lapis mat 300 dan roving 800. Menyusul nanti mat 450-nya terakhir ya. Oke sahabat teknik, sekarang kita lanjut di proses pemasangan tulangan ya. Jadi yang kawan-kawan lihat ini itu tulangan yang terbuat dari kayu ya. Terbuat dari kayu, kayu meranti kita tempel menggunakan dempul ya. Dempulnya itu kita gunakan resin campur dempul tanak. Kawan-kawan juga bisa gunakan lem lilin, glue gun. Proses pembuatan dempul linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ya, dan juga di deskripsi video ini. Jadi spek tulangan ini itu kayu meranti ukuran 46, agak besar ya. Ukuran 57 lebih bagus, tapi yang di video ini saya gunakan ukuran 46 kayu meranti. Kita lanjut. Jadi ini tulangan sebagian sudah full ya. Nah, ini dia tampak ikatnya. Kita mundur sedikit. Ini sudah kepasang sempurna. Jarak dari tulangan ini ke sini itu, ini kan dari sini ke sini, dari atas ini ke bawah. Ini kenapa kebalik ya kolamnya? Jadi kita telungkupkan dulu. Dari atas ke bawah itu jaraknya 80 cm. Jadi kita pasang 3 tulangan, yaitu di paling atas ini top, tengah, 2. Di bawah enggak perlu karena ini sudah tebal ya. Jaraknya menyesuaikan aja, bagi 3 ya, 80 bagi 3. Kemudian ini jarak dari sudut ke sini tuh 50 cm. Jarak antara tulangan berdiri ya ke tulangan ini itu 50 cm. Sehingga ini lebarnya kan 1,5 meter, sehingga bisa dapat 2 tulangan tengah ya. Ini 50 tambah 50 100, tambah sebelahnya lagi yang sebelah sini 50 150, 1,5 meter ya hitungannya. Kita lanjut. Kita ini dulu ya. Sudut tulangan ini kawan-kawan perlu bulatin ya, entah pakai gerinda atau pakai parang, nggak ada masalah. Sudutnya dibulatin, sudut ini bulatin, kemudian sudut ini bulatin. Kalau saya pakai gerinda ya, biar lebih rapi. Kemudian jika teman-teman bertanya kenapa perlu dibulatkan, karena pada saat laminasi tulangan ini, fiber tulangan ini, itu kalau nggak dibulatin sudutnya akan susah melengkung ya. Jadi ada angin terjebak di sini ya. Jika teman-teman pernah melakukan laminasi tulangan lantas tulangan fiber ya, lantas sudutnya nggak dibulatkan, itu nanti akan berakibat kurang rapinya daerah sudut sini, dimana mat tidak rapat semua di permukaan tulangannya. Ini belum lengkap ya tulangannya. Saya pasang itu. Nah, ini karena tulangan memanjang, kita pause dulu ya. Tulangan memanjang. Saya utamakan tulangan yang memanjang dulu, kemudian kita fiber. Kenapa? Nggak langsung pasang seperti ini. Supaya tulangan memanjang ini nggak ada patah. Fibernya nggak ada patah, dia satu kesatuan dulu. Setelah ini di fiber, ini kering, kemudian kita lanjut tulangan berdiri. Ini ada kepasang tulangan berdiri satu. Ini saya nggak fiber nanti di situ. Begitu saya fiber daerah sini, udah kering, ini saya lepas. Ini kan fungsinya cuma sementara untuk menahan ini supaya nggak melengkung ke bawah. Oke, nanti pokoknya kawan-kawan utamakan ini. Jika teman-teman bertanya kenapa daerah ini saya ada pasang tulangan, ini karena
tulangan berdiri ya sebelum di fiber ini karena jaraknya cuma 1,5 meter, jadi nggak terlalu jauh sehingga nggak ada resiko melengkung tulangan yang melintangi, kecuali dia sudah 2 meter ke atas ya, itu ada resiko melengkung. Tapi bila teman-teman gunakan balok yang lebih besar itu saya rasa aman, nggak ada lengkungan, jadi kawan-kawan bisa langsung pasang tulangan berdiri. Nah ini kita mundur sedikit. Ini sudah di fiber ya, satu lapis, mat 450. Jika teman-teman mau fiber 2 lapis itu lebih bagus lagi. Tapi kita kan efisiensi material. Saya rasa satu lapis sudah cukup karena tulangan ini juga terbuat dari meranti. Jadi kuat juga ya, tahan air juga meranti, juga nggak kemakan tawon ya. Jadi saya rasa sudah aman. Nah sebelahnya juga sudah lengkap ya tulangannya. Ini dia tampak dekatnya proses laminasi tulangan. Jadi daerah ini yang sudut-sudut ini tadi saya bilang yang dibulatkan itu bisa melengkung dengan sempurna sehingga bisa rapat semua ya seratnya terhadap kayu. Nah ini kita pause dulu. Setelah proses pelapisan tulangan tadi sudah selesai, kita tunggu sampai kering, kemudian kita gerinda gunakan gerinda tempel ya, gerinda tempel yang pakai pom itu. Kemudian ini dia model mata gerindanya, kawan bisa lihat di layar. Kemudian ditempel mata gerinda yang tempel tuh, gunakan P240 atau P60. P60 itu sudah cukup untuk menghilangkan sisa-sisa proses fiber yang agak runcing ya, sehingga lebih halus. Kemudian setelah di sini saya tidak tampilkan, nggak sempat ya. Jadi intinya setelah pemasangan tulangan sudah kering siap cat, kawan-kawan bisa gunakan gerinda dulu biar halus ya permukaan sudut ini, sudut tulangan digerinda rapi dulu semua biar pekerjaannya kelihatan rapi. Setelah itu kita lanjut ke proses painting ya. Untuk painting kalian bisa gunakan dua jenis cat yang terbuat dari gel coat. Itu cara pembuatannya saya sudah rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi. Kemudian cat biasa, gunakan cat saya rekomendasikan sih Avian ya, jangan gunakan cat yang sifatnya untuk mendiko, gunakan Avian karena Avian ini dia sifatnya seperti karet, lebih keras ya, jadi resiko kebocoran juga agak minim ya. Karena waktu menunjukkan 10 menit lebih, kita stop dulu kontennya, nanti kita akan lanjut di part berikutnya ya. Lanjut kuis-kuisan. Jadi pertanyaannya adalah berapa jarak frame atau tulangan berdiri yang saya gunakan pada proses pembuatan kolam tipe L ini ya. Berapa jarak tulangan berdiri dari tulangan satu ke tulangan satu yang saya gunakan pada konten pembuatan kolam tipe L ini. Silakan jawab di kolom komentar yang ada. Jadi jawaban teratas yang saya akan anggap sebagai pemenang. Hadiahnya adalah 250 ml resin beserta katalisnya. Di jawaban Anda saya akan mengkonfirmasi, meminta nomor WA, dan pastikan nomor WA tersebut adalah sama dengan nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi video ini atau nomor WA saya. Jika nomornya sama berarti itu adalah saya akan meminta alamat Anda, kemudian alamat lengkap, kemudian mengirim hadiah tersebut. Saya kira cukup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kritikan atau saran, silahkan juga coret-coret di kolom komentar Anda. Akhir kata, anak teknik mengucapkan wassalam.